Halo teman-teman, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Alfiana Herawati. Lalu rekan saya Malta Betlisa dan Nunuk Herawati. Kami mahasiswi dari D4 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Yekpermas Banyumas. Di sini kami akan membahas terkait bakteri penyebab infeksi saluran pernafasan dan teknik identifikasinya. Salah satu bakteri penyebab infeksi saluran pernafasan yaitu bakteri Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae atau pneumococcus adalah Diplococcus gram-positif yang merupakan flora normal pada saluran pernafasan bagian atas manusia. Pneumococcus mudah dilisiskan oleh zat aktif permukaan, misalnya garam-garam empedu. Zat aktif permukaan mungkin menghilangkan atau menonaktifkan penghambat autolisis dinding sel. Klasifikasinya, Kingdom Bacteria, Phylum Firmicutes, kelas Bacilli, Ordo Lactobacillus, family Streptococcaceae, genus Streptococcus, spesies Streptococcus pneumoniae. Karakteristik Streptococcus pneumoniae, yaitu bakteri gram-positif yang merupakan flora normal pada saluran pernafasan bagian atas atau nasopharyngeal manusia. Bakteri Streptococcus pneumonia terlihat sebagai kokus yang berpasangan atau diplococcus, atau rantai pendek, berbentuk bulat hingga lancet atau tersusun dalam bentuk rantai. Bagian ujung belakang tiap pasangan sel secara khas berbentuk tombak atau runcing tumpul. Mempunyai simpai polisakarida yang mempermudah penentuan tipe dalam antiserum spesifik. Ukuran diameter antara 0,5 dan 1,25 mikrometer. Tidak berspora dan non-motil. Bakteri ini tumbuh aerob dan anaerob fakultatif dan termasuk golongan bakteri mesofilik. Tumbuh optimal pada suhu antara 30-35 derajat Celcius. Pertumbuhan terbaik memerlukan media dengan pH 7,6 sampai 7,8. Etiologinya, infeksi pneumococcus terdapat di seluruh dunia dan paling sering terjadi selama musim dingin dan awal musim semi. Pneumonia dapat terjadi pada semua populasi. Hal ini lebih sering terjadi pada pasien yang lebih tua dari 65 tahun, lebih muda dari 2 tahun, perokok aktif, menyalahgunakan alkohol, menderita asma atau PPOK atau asplenik. Tingkat keseluruhan infeksi Streptococcus pneumonia yang dikonfirmasi di Amerika Serikat adalah 5,16 hingga 6,11 kasus per 100.000 pada orang dewasa dengan tingkat untuk mereka yang lebih tua dari 65 tahun menjadi 36,4 per 100.000 dan bayi di bawah 1 tahun menjadi 34,2 per 100.000. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa 1,6 juta kematian pada tahun 2005, termasuk 1 juta anak di bawah usia 5 tahun, terjadi karena Streptococcus pneumoniae. Patofisiologinya yaitu infeksi biasanya terjadi setelah kolonisasi orofaring dan nasofaring individu yang sehat, lalu menyebabkan infeksi saluran udara bagian bawah. Kemudian faktor resiko predisposisi, bolus sel infeksi atau karena strain Streptococcus pneumonia yang sangat virulen. Kapsul memainkan peran utama dalam patogenesis Streptococcus pneumoniae. Polisakarida mengelilingi dinding sel. Kemudian pada media kultur, virulensi dikenali dari penampakannya, jenisnya opak dan transparan, berkolonisasi di nasofaring, paru-paru, otak dan infeksi aliran darah. Kemudian menempel pada epitel pernafasan dan invasi. Tingkat keparahan penyakit pneumococcus disebabkan oleh respon inflamasi yang signifikan. Untuk toksikokinetiknya yaitu karena faktor virulensi. Lalu, kapsul polisakarida mengganggu fagositosis dengan menghambat pengikatan komplement C3b ke permukaan sel. Protease IgA1 mengganggu pertahanan inang pada permukaan mukosa, dan neuraminidase mencegah perlekatan pada sel epitel. Protein lain yang berperan dalam virulensi Streptococcus pneumonia termasuk pneumolisin, protein permukaan pneumococcus A, dan autolisin.
Pili memungkinkan perlekatan organisme pada permukaan sel dan berperan dalam inflamasi inang. Lalu resisten penisilin dan mempengaruhi pengikatan penisilin, tetapi tidak mempengaruhi semua beta-laktam. Diagnosanya, koloni Streptococcus pneumonia pada media agar darah menunjukkan adanya zona hemolisis alfa yang membedakan Streptococcus pneumonia dari Streptococcus grup A atau hemolitik beta. Tetapi tidak dapat dibedakan dari Streptococcus viridans karena kedua jenis bakteri bersifat hemolisis alfa. Untuk melakukan diferensiasi pneumococcus dari Streptococcus viridans dilakukan pemeriksaan fermentasi inulin, pemeriksaan kelarutan empedu, dan uji kepekaan antibiotika. Di bawah merupakan gambar dari hemolisis alfa dan hemolisis beta. Kemudian pada media agar darah ditunjuk adanya sebuah koloni bakteri, zona hemolisis beta, dan hemolisis alfa pada media agar darah. Treatment atau manajemen yang dilakukan yaitu dengan terapi antibiotik dan perawatan suportif. Fluoroquinolone pernafasan digunakan pada pasien rawat jalan dengan resiko lebih tinggi. Kemudian terapi ganda beta-laktam ditambah makrolida atau monoterapi fluoroquinolone pernafasan. Dosis pertama antibiotik harus diberikan secepat mungkin setelah diagnosis definitif. Pasien dengan komplikasi pneumonia yang memiliki efusi parapneumonik mungkin memerlukan tub torakostomi, dan jika berlanjut menjadi empiema dan resisten terhadap drainase dengan tub torakostomi, maka diperlukan dekortikasi dengan videoasetit torakoskopik surgery. Isolasi Streptococcus pneumonia dapat dilakukan dengan cara yang pertama agar darah domba. Media agar darah terdiri dari dua komponen utama yaitu agar base dan darah. Agar yang disuplementasi dari 5% darah hewan adalah media pertumbuhan yang umum digunakan untuk mengidentifikasi bakteri patogen. Media ini dapat menumbuhkan banyak bakteri patogen, namun juga dapat mengidentifikasi bakteri berdasarkan karakteristik pertumbuhan, morfologi koloni, dan kemampuan hemolisis. Media agar dengan darah domba menjadi media yang direkomendasikan untuk melakukan kultur Streptococcus pneumoniae. Darah domba diambil dengan fungsi vena jugularis sebanyak 350 ml per hewan. Darah yang digunakan tidak boleh mengalami penggumpalan, sehingga harus dilakukan defibrinasi pada saat pengambilan darah atau ditampung pada kantong dengan antikoagulan sitrat. Darah domba yang didefibrinasi maupun diberi antikoagulan memberikan hasil yang sama baik apabila digunakan sebagai suplemen media agar untuk menumbuhkan dan tes kepekaan antibiotik Streptococcus pneumoniae. Morfologi dan struktur membran sel darah merah domba mempengaruhi kemampuan hemolisis oleh bakteri. Eritrosit domba berukuran lebih kecil dibandingkan dengan eritrosit manusia, sehingga lebih mudah terjadi hemolisis. Nah, di samping merupakan gambar dari agar darah domba, kemudian koloni Streptococcus dengan alfa hemolisis pada agar darah. Isolasi Streptococcus pneumonia yang kedua yaitu dengan triptike soy agar. Triptike soy agar adalah agar non-selektif yang dapat digunakan secara luas untuk menumbuhkan dan mengisolasi bakteri fastidious dan non-fastidious. Namun, tanpa suplementasi, darah tidak dapat menumbuhkan bakteri yang sangat fastidious. TSE adalah agar base yang direkomendasikan WHO untuk melakukan kultur Streptococcus pneumoniae. Komposisi TSE per liter adalah 15 gram pancreatic digest of casein, 5 gram papaik digest of soybean meal, 15 gram agar, dan 5 gram NaCl. pH-nya 7,3, kurang lebih 0,2 pada suhu 25 derajat Celcius. Tripton memiliki kadar nitrogen yang tinggi dan karbohidrat yang rendah, menjadi sumber utama nitrogen pada TSE
dan mengandung asam amino triptofan. Papaik digest of soybean meal atau soyton merupakan hidrolisat soybean flour dengan enzim pepaya yang memiliki kadar karbohidrat tinggi. TSE tidak dapat digunakan sebagai media isolasi spesimen klinis yang mengandung berbagai jenis patogen, kecuali disuplementasi dengan 5% darah. Lalu, tidak terdapat karbohidrat tambahan pada TSE sehingga dapat digunakan untuk menentukan hemolisis bakteri. Isolasi Streptococcus pneumonia yang ketiga yaitu dengan Columbia agar. Columbia agar merupakan media bernutrisi tinggi yang dapat menumbuhkan dan mengisolasi berbagai macam bakteri, termasuk bakteri yang sangat fastidious seperti Streptococcus dan Pneumococcus. Columbia agar dapat menumbuhkan koloni bakteri lebih lebat. Dengan darah domba, zona hemolisis terlihat lebih jelas dan karakteristik koloni yang khas. Lalu Columbia blood agar base per liter terdiri dari 23 gram spesial pepton, 10 gram agar, 5 gram NaCl, dan 1 gram starch. Isolasi Streptococcus pneumonia yang keempat yaitu dengan penambahan gentamisin pada agar darah. Penambahan gentamisin sebanyak 5 mikrogram per mili dapat meningkatkan kemampuan agar darah untuk mengisolasi Streptococcus pneumonia dengan mensupresi pertumbuhan mikroorganisme lain yang dapat tumbuh pada media agar darah domba tanpa gentamisin. Penggunaan agar darah dengan gentamisin dapat digunakan sebagai metode sederhana dan tidak membutuhkan banyak biaya untuk mengisolasi Streptococcus pneumonia pada sputum atau eksudat telinga yang kemungkinan terdapat bakteri fastidious lainnya. Media kultur yang ditambah gentamisin direkomendasikan untuk meningkatkan isolasi Streptococcus pneumonia dari saluran pernafasan. Kemudian, aminoglikosida dapat menghambat pertumbuhan flora normal saluran pernafasan lain dan membantu mengisolasi Streptococcus pneumonia secara intrinsik resisten terhadap gentamisin. Selanjutnya yaitu teknik identifikasi Streptococcus pneumoniae. Yang pertama yaitu dengan tes optocin. Optocin atau etilhidrokuprain hidrokorida adalah suatu metode yang digunakan untuk membedakan Streptococcus pneumoniae dari Streptococcus viridans dengan sensitivitas lebih dari 95%. Tes ini mendeteksi suatu organisme yang rentan terhadap etilhidrokuprain hidrokorida. Tes optocin dilakukan pada media agar darah menggunakan prinsip disk diffusion. Media agar darah yang telah diberi disk optocin diinkubasi dan diperiksa setelah 24 jam. Etilhidrokuprain hidrokorida menguji fragilitas dari membran sel bakteri dan menyebabkan Streptococcus pneumonia lisis karena adanya perubahan tegangan permukaan, sehingga menciptakan zona inhibisi. Sebuah zona inhibisi dengan diameter 14 mm atau lebih mengkonfirmasi bahwa bakteri tersebut sebagai Streptococcus pneumoniae. Di samping merupakan gambar dari diameter zona inhibisi di sekitar disk optocin pada koloni Streptococcus pneumonia lebih dari 14 mm. Kemudian juga ada gambar koloni Streptococcus dan Streptococcus group viridans. Kemudian uji sensitivitas strain sebelah kiri itu sensitif terhadap optocin dan di sebelah kanan itu resisten terhadap optocin. Teknik identifikasi Streptococcus pneumonia yang kedua yaitu dengan reaksi Quellung. Pemeriksaan ini berguna untuk identifikasi cepat dan untuk penentuan tipe organisme baik pada sputum atau biakan. Bila pneumococcus tipe tertentu dicampur dengan serum antipolisakarida spesifik dengan tipe yang sama atau dengan antiserum polivalen pada kapsul objek mikroskop, kapsul akan sangat membengkak dan organisme mengalami aglutinasi oleh ikatan silang antibodi. Lalu antiserum polivalen yang mengandung antibodi terhadap seluruh tipe
merupakan reagen yang baik untuk penentuan cepat secara mikroskopik adanya pneumococcus di dalam sputum segar. Di samping merupakan gambar Streptococcus pneumonia terjadi reaksi Kulung, yaitu kapsul membengkak. Kemudian teknik identifikasi Streptococcus pneumonia yang ketiga yaitu dengan Bile solubility test. Bile solubility test atau sodium deoksikolat atau uji kelarutan empedu yang berfungsi untuk membedakan Streptococcus pneumonia dari Streptococcus alpha hemolytic lainnya. Streptococcus pneumonia larut dalam empedu, sedangkan Streptococcus alpha hemolyticus lainnya tahap terhadap empedu. Sodium deoksikolat 2% dalam air akan melarutkan dinding sel pneumococcus. Langkahnya yaitu yang pertama, sodium deoksikolat 2 gram dicampur dalam 100 ml air. Kemudian tambahkan pertumbuhan bakteri dari media agar darah pada 1 ml campuran tadi untuk mencapai kekeruhan sesuai standar McFarland 0,5 sampai 1,0. Kemudian deoksikolat natrium 2% atau garam empedu ditambahkan pada salah satu tabung. Selanjutnya tabung yang lain ditambahkan saline 0,85% sebagai kontrol. Lalu tabung diinkubasi pada suhu 35-37 derajat Celcius. Tabung menunjukkan positif Streptococcus pneumonia bila semua kekeruhan berubah menjadi jernih. Kemudian identifikasi dilakukan apabila bakteri resisten terhadap tes optocin. Dan tabung yang jernih menunjukkan positif Streptococcus pneumonia. Di samping merupakan gambar dari strain yaitu pada nomor 2 Streptococcus, tabung yang berisi garam empedu melarutkan dinding pneumococcus. Demikian penjelasan terkait bakteri penyebab infeksi saluran pernafasan dan teknik identifikasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. See you!